atau tujuannya adalah membuat tulisan prosedur. Berarti di sini Bu Zainab meminta murid berlatih membuat sendiri dulu nih tulisan berbentuk prosedur gitu ya. Dan muridnya diperbolehkan untuk menulis sesuai dengan topik yang diminati mereka gitu. Nah, ada murid yang memilih membuat tulisan prosedur memasak gitu ya. Ada murid yang memilih membuat tulisan prosedur membuat bunga, karena kita biasanya pasti cenderungnya gini, tugasnya tuliskan penulisan berbentuk prosedur memasak gitu, sama semua gitu, dimintanya prosedur memasak atau prosedur apa gitu, tapi semuanya sama gitu. Padahal kita bisa melihat lagi nih, kalau kita mau melibatkan murid gitu ya, kalau kita mau muridnya juga all out, keluar deh semua interestnya gitu, kita bisa memetakannya, bisa memberikan tugas dengan konten atau topik yang mereka pilih sendiri berdasarkan minatnya. Gitu. Nah, kalau yang berikutnya, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, itu dengan melihat profil belajar murid atau learner profile gitu ya, profil pelajar, profil cara mereka belajar. Nah, yang namanya profil cara belajar itu banyak juga teorinya Bapak Ibu. Bisa dilihat dari lingkungannya gitu kan. Lingkungan itu kan sangat mempengaruhi ya, terutama dalam kondisi anaknya tersebut untuk belajar gitu. Misalnya kalau suhu atau tingkat aktivitas atau tingkat kebisingan gitu ya, atau jumlah cahaya gitu di ruang di mana dia belajar, posisi dia belajar, susunan meja mungkin, atau itu semua hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian budaya tuh juga mempengaruhi profil belajar murid Bapak Ibu. Jadi yang mungkin budayanya itu ada yang santai gitu ya, dari rumahnya pun santai, ada yang dari rumahnya udah sangat terstruktur gitu ya, sama juga di sekolah gitu ya. Kemudian ada yang pendiam, ada yang ekspresif, ada yang personal, ada yang impersonal. Kemudian belum gaya belajar juga ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik gitu ya. Contohnya aja saya itu visual kinestetik Bapak Ibu. Jadi saya kalau belajar itu harus ada tampilan visualnya. Kalau tampilannya tuh cuma angka-angka atau huruf-huruf atau teks gitu ya, itu pasti saya udah melalang buana gitu ya, nggak tertarik gitu ya. Apalagi anak-anak gitu. Itu saya aja sudah dewasa begitu, dan saya kalau belajar itu pasti selalu pengen melakukan dulu gitu. Jadi kalau misalnya belajar apa ya, yang keterampilan fisik gitu, belajar gitar deh misalnya nih. Saya tuh kalau belajar gitar tuh mau langsung coba gitu. Kalau yang lain mungkin mendengarkan dulu, memperhatikan dulu gitu ya. Karena kalau saya nggak langsung coba, saya akan bosen dan saya nggak tertarik dan saya jadi males. Nah, itu kaitannya dengan motivasi juga kan ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu paham nih, oh berarti di semua kegiatan kita gitu ya, perlu dicek nih, ini memenuhi kebutuhan visualnya murid-murid kah gitu. Kalau belum, kalau ternyata PPT yang saya tampilkan ketika kelas itu isinya teks semua, isinya angka-angka semua gitu ya, apalagi kalau guru matematik tuh. Wah, ini berarti harus di desain ulang gitu ya, dipercantik mungkin, atau dibuat banyak gambar, atau dibuat interaktif gitu ya. Atau yang auditori nih, buat yang kebutuhan auditori berarti gaya saya memaparkan mungkin harus dalam mendongeng kah, atau ceritanya juga harus menarik kah gitu. Dan untuk yang anak kinestetik berarti di kegiatan saya selain mendongeng sama ada visualnya, berarti harus ada bergeraknya juga nih untuk mengakomodir kebutuhan anak-anak yang suka bergerak gitu ya. Saya tuh ingat banget Bapak Ibu, saya punya murid yang
kalau saya jelasin di depan gitu ya, saya duduk di bangku, itu anak-anak duduk di ubin gitu ya, dengerin. Itu ada satu murid yang gelesotan, kakinya tuh masuk-masuk ke apa bangku saya gitu ya, terus tidur-tiduran gitu, pokoknya ajaib gitulah gitu ya. Tapi kalau ditanya, dia bisa jawab. Jadi jadi dari situ saya belajar bahwa wah ini anak butuh kesibukan gitu kan. Dia akan bosan kalau cuma dengerin gitu kan. Berarti kegiatan berikutnya yang bisa saya lakukan itu harus ada dia sibuk, bikin anak itu sibuk gitu. Nah, kira-kira seperti itu bayangannya. Dan ada lagi multiple intelligence, Bapak Ibu, kecerdasan majemuk ini, tempat ini gitu ya, dan ada profil-profil lainnya. Ini kalau dari teori-teori lain itu banyak teori tentang profil belajar murid gitu ya. Di musik pun itu ada yang namanya profil murid gitu ya, gaya belajar musik itu seperti apa, itu yang seperti saya jelasin tadi. Kalau yang ada yang belajar gitarnya langsung nyoba, ada yang belajar gitarnya dengerin dulu, ada yang belajar gitarnya apa harus apa dilihat dulu visualnya, note-nya dulu segala macam kayak gitu. Itu namanya teori profil pembelajaran tuh, profil pelajar tuh juga banyak. Nah, ini yang berhasil kita satukan di sini ya, yang umum kita temui gitu ya di anak-anak adalah ini. Tuh, nah, ini contoh memetakan kebutuhan belajar murid di pelajaran IPA, Bapak Ibu. Ini contohnya lagi belajar habitat gitu ya. Kemudian Pak Herman nih tahu bahwa hmm, muridnya ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, yang dia lakukan, dia menggunakan banyak gambar. Nah, seperti yang tadi saya katakan nih, ketika menjelaskan, gitu. Kemudian menggunakan video untuk penjelasan lisan. Kemudian membuat beberapa sudut belajar, ya corner atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Kemudian saat memberikan tugas, Pak Herman memperbolehkan muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman. Misalnya, murid boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, atau rekaman wawancara, atau performance, atau role play gitu ya. Boleh milih kalian mau menunjukkan pemahamannya itu dalam bentuk apa. Gitu. Nah, ini juga beberapa contoh cara mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar, Bapak Ibu. Jadi ya pastinya kita perlu mengamati perilaku murid-murid gitu ya, kita perlu observasi lebih jauh gitu ya, kita juga perlu menjadi guru yang observant gitu ya, jadi emang kita harus observasi dulu nih murid-murid kita gitu ya, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal. Nah, mengidentifikasi pengetahuan awal itu bisa dari sesederhana bertanya, apa yang kamu tahu tentang ekosistem gitu ya. Bisa dari sesederhana itu aja Bapak Ibu, nggak perlu kasih 10 soal gitu yang harus dijawab benar salah. Itu bisa sederhana dikasih tabel apa yang kamu tahu, apa yang kamu ingin tahu gitu. Berarti kan yang ingin tahu kan belum tahu ya. Kemudian caranya juga bisa dengan mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran gitu ya. Kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya. Jadi ngobrol dulu gitu ya, handover rapot-rapotnya, tugas-tugasnya. Oh, gimana nih dengan murid yang ini? Kalau yang ini gimana gitu ya. Terus baca rapot-rapot yang dulu gitu ya. Nah, ini penting sekali nih karena biasanya rapot-rapot yang dulu udah aja gitu lewat gitu ya. Apa nggak dibaca lagi sama guru berikutnya gitu ya. Itu perlu sekali handover segala macam dokumen itu dari guru sebelumnya. Ya, intinya menggunakan berbagai penilaian atau assessment diagnostik, Bapak Ibu. Jadi, perlu melakukan assessment diagnostik untuk mendiagnosa gitu ya, untuk memetakan kebutuhan belajarnya murid. Nah, mungkin langsung saja nih, kalau strategi diferensiasi pembelajaran nih pastinya sudah ada juga di LMS, Bapak Ibu.
ini dibagi menjadi 3 ini, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, tuh. Nah, kalau yang namanya diferensiasi konten, berarti itu bagaimana kontennya itu disiapkan gitu ya. Ya formatnya, yang pengorganisasiannya gitu ya. Kemudian materi-materinya, ya konsep yang diajarkan, keterampilan yang diajarkan gitu. Kalau yang namanya proses, berarti bagian dari aktivitas pembelajarannya nih. Berarti diskusinya, kelompoknya gitu ya, latihannya gitu ya. Kalau produk sudah pasti biasanya hasil akhirnya, hasil belajar murid, hasil latihan, hasil penerapan gitu ya. Hasil konkret yang apa? Dibuat oleh murid gitu. Oke. Ini ya sudah ada diskusi nih di chat. Senang sekali saya, Pak Gede. Bagaimana kalau minat murid dalam satu kelas semuanya berbeda? Benar sekali Pak Samputu, berarti kelas Pak Eka normal. Benar sekali. Karena memang nggak ada di dalam satu kelas itu yang minatnya sama, Pak Gede Eka. Di kelas saya itu walaupun saya sekarang lagi ngajar desain kelas 10 TK itu enggak yang perempuan nih semuanya boneka princess, kalau yang laki semuanya gitu ya. Kalau saya kasih pembelajaran pakai mobil-mobil atau robot, langsung langsung terlibat gitu ya. Itu udah perbedaan yang simpel yang sudah pasti ada gitu di masing-masing kelas gitu ya. Karena memang nggak ada manusia yang berbeda. Setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing dan memiliki kebutuhannya masing-masing gitu. Tapi kalau ternyata perbedaannya itu banyak sekali gitu ya yang bisa dilakukan, pun kita juga tidak bisa membedakan semuanya langsung, tidak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah didesain dulu nih gitu. Jadi pembelajarannya mengakomodir semua kebutuhan. Jadi apabila di dalam satu kelas itu ada 3 gaya belajar tadi nih, Bapak Ibu, ya 3-tiganya itu harus ada di dalam semua kegiatan pembelajaran kita, kan? Gitu. Mungkin ini sekilas tentang RPP ya, Bapak Ibu. LPP yang gimana sih berarti yang kita inginkan gitu ya agar mengakomodir kebutuhan diferensiasinya murid kita. Nah, RPP ini beban pembelajaran berbeda. Jangan. Oke. Kok ada Pangakan sih? Cik, seneng gitu. Apa Iya. kabar, Pak? Baik, Bu. Baik, saya nyimak dari tadi, Bu. Iya. Oke. Nah, ini pasti ini ditampilkan karena pasti banyak pertanyaan nih. Berarti RPP-nya beda dong. Berarti ini kita harus bikin RPP-nya beda-beda atau harus different semua gitu ya buat diferensiasi gitu. Jadi RPP-nya juga bukan RPP baru, Bapak Ibu, yang kita lakukan nih dengan diferensiasi. RPP-nya ya sama seperti RPP biasa gitu ya. Yang mungkin berbeda hanya adalah proses pembuatannya. Jadi proses pembuatannya itu harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Jadi kalau sebelumnya kita RPP itu langsung aja gitu KIKD mulainya dari sini, oke belajarnya ini, assessment ini. Nah, berarti kalau dari sekarang nih kita sudah tahu, kita sudah paham tentang diferensiasi, berarti kita bisa memulai membuat RPP dari mempertimbangkan kebutuhan belajar murid dulu. Gitu. Jadi lihat dulu kesiapannya, lihat dulu minatnya, profilnya gitu ya, baru hubungkan dengan tujuan pembelajaran gitu, KIKD atau apapun itu, baru dibuat RPP-nya. Nah, itu saja yang beda, Bapak Ibu. Nah, berarti skenario pembelajarannya gitu kan, Bapak Ibu kan suka
dalam RPP tuh suka bikin skenario-nya gitu ya. Jadi awalnya gimana, tengahnya gimana, penutupnya gimana gitu ya. Berarti tuh skenario-nya harus mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar tersebut. Nah, berarti juga harus dideskripsikan nih, misalnya untuk murid-murid yang visual, saya akan melakukan ini untuk mengakomodir murid-murid yang cepat mengerjakannya, saya akan menyiapkan ini gitu di RPP-nya. Gitu. Nah, RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi akan mendeskripsikan secara jelas apa yang ingin dicapai atau tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya itu juga harus sejelas-jelasnya gitu ya. Kemudian juga deskripsi tentang bagaimana cara guru mengukur tercapaian tujuan atau assessment juga harus jelas sejelas-jelasnya gitu ya. Dan bagaimana cara guru membantu siswa dalam mencapai tujuan tersebut. Itu prosesnya berarti ya, itu kegiatannya. Berarti tujuannya harus jelas, asesmennya harus jelas, kegiatan pembelajarannya itu harus jelas terdeskripsikan diferensiasinya, Bapak Ibu. Nah, ini ada diskusi baru dari Pak Idewa. Apakah dalam pembelajaran berdiferensiasi harus bisa memenuhi kebutuhan belajar yang mencakup 3 aspek? Kesiapan belajar, minat, profil belajar. Apakah ada yang bisa menjawab di chat juga? Bapak Ibu silahkan ya. Saling berbagi, saling memberikan pendapat, gitu. Saling membantu gitu ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang di chat juga boleh Bapak Ibu. Sebelum saya nanti konfirmasi. Kemudian kalau dari Bu Niputu, bagaimana mengkontrol aktivitas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Ini pertanyaan menarik nih, Bu Niputu. Karena begini, pertama saya menerapkan diferensiasi itu 5 tahun yang lalu gitu ya. Saya mementoring satu guru gitu ya, yuk kita coba yuk. Ada 9 kegiatan pada saat yang bersamaan, anak-anak bisa milih gitu ya kegiatan yang mana dulu, setelah itu kegiatan yang lain gitu ya. Dalam waktu 1 jam mata pelajaran. Ternyata prakteknya, wah, chaos banget Bapak Ibu. Namanya juga baru pertama kali nyoba. Jadi nggak apa-apa kalau pertama kali chaos dulu, kacau dulu tuh nggak apa-apa gitu. Setelah itu saya diskusi sama gurunya, "Tadi gimana?" gitu, "Apa yang terjadi?" gitu. "Wah, Bu Pimah, itu chaos banget. Anak-anak yang ini, Miss Miss," gitu. "Miss, ini gimana caranya?" gitu. Oh, terus anak-anak yang mandiri sih ya udah biar aja saya lepas gitu. Tapi ini ada anak-anak nih yang milihnya gini-gini, "Miss, oke." Berarti nah, intinya sebenarnya refleksinya sih Bapak Ibu, evaluasinya. Jadi setelah evaluasi, terus kita diskusi, terus gimana nih berikutnya kalau mau melakukan yang seperti ini lagi nih gitu. Oh berarti berikutnya yang mau saya coba dulu gitu ya, saya mau 1 jam pelajaran tuh nggak banyak-banyak dulu deh Bu kegiatannya, jadi cuma 3 center gitu ya, 3 sudut gitu. Kemudian buat buat yang anak mandiri berarti saya dari awal saya aktivitas, saya udah punya catatan anak-anak mana yang mau saya tempel gitu. Jadi sayanya juga udah ngikutin anak-anak tersebut saja gitu. Untuk yang mandiri bisa saya lepas gitu. Oh, oke berarti gitu. Karena sebelumnya belum punya bayangan tuh gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau mau coba gitu ya supaya ada bayangannya gitu, itu bisa cobain dulu eh, Bu nih Putu. Jadi makanya perlu juga direncanakan matang-matang gitu ya. Dan boleh kalau mau waktu itu saya juga akhirnya oke berikutnya berarti berikutnya nih buat yang baru-baru mungkin yang belum pernah nih kita simulasi dulu yuk gitu pura-puranya kamu muridnya gitu ya jadi satu tim gitu pura-puranya kamu muridnya kita bagi dulu sudutnya oke kalau kejadian ini apa yang dilakukan kalau kejadian ini apa yang dilakukan gitu baru besoknya praktek ke anak-anak dan itu lebih lebih kondusif suasananya dan itu tercapai itu tujuannya jadi yang ini belajarnya juga kebutuhan estetiknya dapat semuanya gitu ya. Jadi
Ketika itu, kalau saya boleh share, ketika itu pelajaran matematika, belajar pecahan, untuk yang kinestetik ada permainan engklek, untuk yang visual dari komputer gitu ya, main game, terus untuk yang kebutuhan apa ya, berinteraksi ada dalam satu grup gitu, main sentil-sentilan gitu, kayak nanti maju ke pecahan yang mana gitu, itu seperti itu. Gitu. Oke, boleh dibantu, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaannya Bu Idewa, di chat saja, silakan Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini mau membahas sekilas tentang assessment Bapak Ibu, karena banyak sekali juga concern-nya atau kebutuhannya atau masalahnya tentang assessment nih berarti. Di sini dikatakan bahwa assessment is derived from Latin word assider, which means to sit with or beside. It is something we do with and for a student, not something we do to them. Jadi yang namanya assessment itu, kalau dari arti kata assess sendiri, itu berarti bukan sesuatu yang kita lakukan ke mereka, tapi itu sesuatu yang kita lakukan bersama mereka dan untuk mereka gitu. Jadi assessment yang idealnya itu bukan buat kita Bapak Ibu. Bukan buat kita sama sekali. Kalau assessment yang Merdeka Belajar yang berpihak pada murid adalah assessment yang bersama murid dan untuk murid. Jadi informasi yang Bapak Ibu ingin dapatkan gitu ya, saya mau nge-assess ini soalnya saya pengennya gitu. Nah, kalau masih kayak gitu berarti belum merdeka tuh, berarti belum berpihak kepada murid. Kalau misalnya saya ingin assessment supaya murid-murid saya, nah itu berarti dari perspektif murid gitu. Jadi ini juga pola pikir yang perlu kita ubah ya Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, yang namanya berubah itu juga nggak segampang membalikan koin, nggak, perlu proses juga gitu ya, karena kan kita juga baru kenal dengan hal ini gitu ya, baru kenalan. Nah, lanjut lagi sekilas tentang assessment, bahwa assessment memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini penting banget nih, dari assessment-nya itu akan menentukan proses pembelajaran selanjutnya. Gitu ya. Assessment, terutama assessment formatif, itu akan menentukan sejauh mana efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, yang perlu dilakukan juga sebenarnya assessment-nya dulu gitu ya. Jadi, nantinya untuk bisa menentukan gitu, mana yang perlu dilakukan, kegiatan visual apa yang perlu dilakukan, kegiatan kinestetik apa yang perlu dilakukan gitu ya, atau tidak perlu dilakukan mungkin gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, bahwa di sini ada pernyataan, I believe that if teachers leverage formative assessment best practices more, differentiation will come naturally. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membiasakan gitu ya, assessment formatif yang semestinya yang untuk dan bersama murid gitu ya, yang namanya diferensiasi itu pasti akan datang dengan sendirinya Bapak Ibu. Pasti akan datang dengan sendirinya, Bapak Ibu pasti akan menjadi otomatis gitu pemikirannya dalam mendesain gitu, oh berarti ini berarti harus begini, harus begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari sini juga menjawab pertanyaannya Bu I Dewa Ayu ya, bahwa yang namanya pembelajaran nggak cuma didiferensiasi sih Bu Idewa itu, bahwa kita itu memenuhi kebutuhan belajarnya murid gitu. Tujuan kita adalah memenuhi kebutuhan belajar murid gitu ya. Semua yang kita lakukan berangkat dari kebutuhan murid gitu ya, dari perspektif murid, dari kodratnya murid gitu. Oke. Kalau jawabannya, kalau pertanyaannya apakah bisa salah satu saja terpenuhi atau diterapkan, mungkin pertanyaan balik ke Ibu, apakah murid di kelas Bapak cuma punya satu kebutuhan gitu? Itu
adalah hal yang tidak mungkin ya, pasti kebutuhannya banyak. Dan yang namanya tujuan kita adalah memenuhi semua kebutuhan murid. Gitu. Oke. Nah, ini hubungannya assessment dan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Jadi yang namanya praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada assessment. Assessment formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka lebih baik dan oleh karena itu membuat keputusan terbaik untuk menantang mereka dengan tepat. Jadi tantangan yang diberikan juga tantangan yang tepat gitu ya, yang nggak kegampangan dan yang nggak kesusahan gitu. Dan pastinya ini yang kita mau, melibatkan mereka dalam pembelajaran. Gitu. Berarti ada beberapa hal nih Bapak Ibu yang perlu dipertimbangkan dalam assessment. Oh, berarti yang pertama ini saya sudah berulang kali menyatakan ini bahwa guru perlu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dari awal gitu ya, mau belajar apa. Kemudian memeriksa pemahaman murid, gitu, itu juga perlu dilakukan gitu ya untuk supaya kita tidak hanya berasumsi gitu ya. Dan caranya itu banyak, tidak hanya dengan tes tertulis. Dari pertanyaan-pertanyaan sederhana, dari writing tools, dari performance, dari diskusi, dari umpan balik. Nah, kemudian dalam assessment itu juga perlu dilihat keterlibatan murid, gitu ya. Yang berikutnya juga memberikan informasi bagi perencanaan yang dibuat guru. Jadi yang namanya assessment gitu kan, itu pastinya tujuannya juga memberikan informasi buat kita gitu ya. Buat kita tapi bukan buat kita sepenuhnya, tapi buat kita untuk mendesain pembelajaran bagaimana yang tepat berikutnya untuk murid-murid kita gitu. Karena perlu dilihat kelanjutannya gitu ya. Kemudian ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Jadi menemukan miskonsepsi, kemudian membutuhkan kebutuhan bantuan, jadi kebutuhan dan tantangan gitu ya. Tantangan apa yang bisa diberikan gitu. Sehingga guru juga bisa lebih efektif dalam merencanakan strategi pengajaran yang tepat. Nah, jadi juga dalam mengelompokkan murid, dalam mengatur komposisi tempat duduk gitu ya, itu juga bisa diambil dari informasi yang didapatkan dari assessment Bapak Ibu. Oke, ini di sini saya akan berikan Padletnya di chat Bapak Ibu. Silahkan dilihat di Padlet ini telah kita sediakan berbagai macam strategi gitu ya yang dikumpulkan dari para instruktur. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, saya akan share this step instead. Apakah sudah kelihatan Padletnya? Nah, ini Padletnya Bapak Ibu sudah kelihatan di layar. Di sini ada cara-caranya nih. Bapak Ibu bisa lihat nih, yang ini nih, ini yang saya punya nih, ada bingo matematika, ada video diferensiasi di kelas saya 2 tahun yang lalu. Ini juga ada video diferensiasi matematika di kelas 5, itu juga 3 tahun yang lalu gitu ya, jadi sebelum pandemi. Silahkan dilihat lagi, karena ini nanti kan memungkinkan kita nih udah mulai masuk PTM gitu ya, udah mulai masuk kelas lagi gitu ya. Jadi bisa relevan lagi nih untuk digunakan kita semua. Nah, silahkan di sini disimpan saja, di save gitu ya, atau dicatat di note linknya supaya Bapak Ibu bisa punya terus. Dan kalau Bapak Ibu mau, sebentar, saya kayaknya, oh enggak, ini sudah ditutup, sudah tidak bisa mengisi. Jadi dicatat saja linknya, Padletnya. Jadi kalau Bapak Ibu perlu contoh gitu ya, silahkan lihat-lihat. Di situ juga saya mencantumkan ada webinar tentang diferensiasi, ada obrolan-obrolan guru belajar tentang diferensiasi di Padlet ini. Oke. Kita kembali ke
Tring. Nah, oke. Mungkin sekarang adalah waktunya untuk diskusi. Kayaknya sepertinya waktunya sudah tinggal sedikit. Pangakan putus, silakan Pangakan. Sudah angkat tangan dari tadi nih. Iya, Pegel udah nih. pegel tangan saya Bu Pema. Pegel ya. Makasih ya. Ini meneruskan pertanyaan CGP saya Bu Pema. Wow, boleh. Waktu kami ruang kolaborasi kemarin ada hal yang saya pikir belum bisa saya jelaskan dengan baik berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan diferensiasi ini pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas guru BK. Jadi guru bimbingan konseling. Nah, pada menurut informasi beliau kan sudah melakukan pembelajarannya itu kan mereka tidak punya kelas kan. Nah, jadi mungkin Bu Pia udah paham seperti apa. Nah, bagaimana penerapannya, integrasinya di dalam pembelajaran mereka. Terima kasih Bu Pima. Terima kasih Pak Ngakan. Mungkin sebelum saya jawab, apakah ada guru BK di sini yang mau membantu jawab? Boleh di chat. Tapi mungkin gini, di sekolah saya ada mata pelajaran namanya Personal Social Emotion, Pak Ngakan. Dan di sekolah saya itu yang menjadi gurunya itu adalah konselor, ya guru BK itu. Jadi balik lagi, yang namanya kegiatan pembelajaran itu kan tergantung dari tujuannya nih, Pak Ngakan. Berarti yang harus dilihat tujuannya apa dulu nih? Tujuannya mau belajar apa sih, gitu kan? Ada nggak sih kurikulumnya, gitu. Nah, dilihat lagi juga kurikulumnya, tujuan-tujuan pembelajarannya berarti ya. Nah, kalau mau bikin aktivitas, gitu kan, aktivitas untuk mencapai tujuan pembelajaran PSI atau sosial emosi atau bimbingan konseling itu juga seharusnya bisa terintegrasi dengan pembelajaran lain, mata pelajaran lain Pak Ngakan. Misalnya di mata pelajaran IPA gitu kelas 6 ada tentang reproduksi, atau di kelas 3 SD misalnya ada tentang konflik, belajar tentang konflik gitu. Itu biasanya di mana guru-guru BK ini masuk, guru-guru konseling ini masuk. Nah, kalau di guru BK itu diferensiasinya kalau di sekolah saya nih Pak Ngakan, itu dibagi berdasarkan gender. Itu aja udah pembedaan kan, itu udah diferensiasi Pak Ngakan. Kita ada obrolan laki-laki, obrolan perempuan. Itu juga udah pembedaan tuh. Itu pembedaan berdasarkan gender. Ini cuma di mata pelajaran bimbingan sih. Di mata pelajaran lain nggak ada, itu beda lagi karakteristik yang kita lihat ya. Itu mungkin satu contoh yang bisa dilakukan. Contoh kedua, jadi kita juga bisa bikin program gitu ya, walaupun nggak ada kelas, kita bisa bikin program-program yang berhubungan dengan BK. Misalnya di sekolah saya dulu kita ada program peer mediator. Peer mediator tuh semacam murid-murid yang kita jadi buka pendaftaran siapa yang mau jadi mediator apabila konflik terjadi di sekolah. Jadi mungkin kalau di sekolah-sekolah biasa itu ngeliatnya kayak polisi di sekolah gitu, tapi kita menyebutnya mediator. Jadi kalau ada murid yang konflik atau berantem kecil atau apalah gitu, itu mereka yang turun. Nah, mereka tuh dibimbing dulu, dikasih pelatihan dulu sama guru BK-nya gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak Makan. Jadi nggak harus di aktivitas kelas gitu. Jadi kita juga bisa bikin program khusus gitu. Nah, tergantung program apa yang mau dibikin oleh gurunya. Nah, mungkin nanti mengenai program yang berpihak kepada murid itu akan ada di modul 3 kalau nggak salah ya Pak Makan ya. Iya, benar, Gitu. modul 3. Gitu. Jadi Ya, kira-kira itu sih yang bisa saya bagi. Mungkin ada
guru BK lain yang boleh berbagi mengenai Terima kasih Bu Bima. Mungkin Pak Kade ya yang guru BK berarti lebih jauh Kade. Terima Pak Kade. kasih. Silakan. Akhirnya hadir ini guru BK Bu. Tadi ya. Terima kasih silakan Pak Kade. Terima kasih. Off. Mic-nya itu. Silakan Kade. Dia sambil menunggu Pak Kade, teman lain ada yang berbagi atau punya tanya. Pak Kade, silakan Pak. Terima kasih waktunya. Halo. Bisa didengar di sini. Jelas. Baik, terima waktunya pada Ibu Pima sudah memberikan waktu. Begitu juga kepada Pak Ngakan, terima kasih banyak sudah memfasilitasi terkait dengan diskusi kita kemarin pada waktu diskusi ya. Di sini sedikit yang menambahkan, memang sejauh ini jujur saya sendiri masih mengalami sebuah keraguan Ibu Pima. Nah mungkin dari teman-teman yang lain mungkin sama ya, bukan hanya di tiang saja terkait dengan memegang bimbing konseling, itu teman-teman yang lain juga di guru mapel lainnya. Nah terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, nah mungkin sudah tadi saya sempat buat pertanyaannya pada chat, nah mungkin belum mendapat tanggapan dari Ibu Fima juga. Okay. Nah terkait dengan pembelajaran Niki, karena BK itu sejauh ini kan boleh dikatakan bukanlah sebuah pembelajaran atau pelajaran, seperti itu adalah merupakan layanan, bahwa di mana BK ini adalah merupakan sebuah pemberian layanan kepada peserta didik, yaitu untuk menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Ini bukan berarti kita mengelompokkan sesuai dengan minat, tetapi kami menggali, begitu. Seperti hasil diskusi kami kemarin. Bahwa di mana seperti yang Ibu Pima sampaikan tadi, membentuk sebuah tim-tim kecil sifatnya menjadi mediator, itu sudah ada sebenarnya di dalam BK, yaitu namanya adalah konselor sebaya. Nah ini sudah ini sudah terbentuk dari awal, kami sudah membina dari awal ya, dari mereka kelas 7 lah, kalau saya kan di SMP. Dari kelas 7 sudah dibina dari bibit-bibit yang memiliki jiwa sebagai penyuluh begitu. Nah maka dari itu, dari sini yang disampaikan Ibu Pima memang benar sudah ada, tapi dalam implementasinya, dalam kegiatan ini terus terang saja dari awal untuk membentuk sebuah layanan berdiferensiasi, saya tidak bilang pembelajaran diferensiasi, tapi layanan berdiferensiasi, karena ini adalah konteksnya ke BK. Nah begitu. Tetapi bagaimana implementasinya? Karena terus terang pada awal memberikan sebuah layanan ini, kami mengawali sebuah asesmen juga. Asesmennya adalah analisis kebutuhan peserta didik, bahwa itu akan dibagi menjadi 4 bidang, yaitu yang pertama bidang pribadi, ya, bidang belajar, bidang sosial, dan bidang karir. Nah itu sudah menjadi sebuah pengelompokan di dalam pemberian layanan. Nah apakah yang kami lakukan ini sudah termasuk layanan berdiferensiasi apa tidak? Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan kami sebagai guru BK. Nah sehingga di dalam elaborasi ini kami dapat pemahaman yang jelas dan tepat, nah sehingga nanti implementasi kami di lapangan untuk memberikan layanan yang benar-benar tepat sesuai dengan juga daripada diferensiasi ini. Terima kasih Ibu Pima atas waktunya, dan Pak Ngakan terima kasih sudah memfasilitasi. Waktu yang kembalikan. Terima kasih Pak Ikadek. Maaf saya juga baru lihat nih chatnya. Jadi gini, kalau pertanyaannya apakah itu sudah termasuk diferensiasi atau belum, jawabannya sudah. Nah, jadi selamat.
Anda sudah dalam jadi sudah on track gitu ya. Sudah Sudah di dalam rel yang benar, Bu. jalur yang benar. Ya. Dan sebenarnya gini, saya yakin nggak cuma Pak Ikadek di guru BK ya, di pelajaran BK, tapi juga semua guru-guru di sini nih, saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, sudah melakukan pelayanan diferensiasi apapun kita mau mengatakan itu ya, mau pelayanan, mau pembelajaran, mau konsep. Sebenarnya Bapak Ibu tuh sudah menerapkan sih. Kalau saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah menerapkan. Cuma mungkin belum paham kenapanya gitu. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa harus dibagi-bagi kelompok? Pasti Bapak Ibu juga sudah sering kan membagi kelas dalam kelompok gitu kalau kegiatan atau minta anak-anak pilih mau presentasinya dalam bentuk apa atau bikin program-program yang ada bidang ini, bidang itu, bidang-bidang yang berbeda gitu kan. Kalau di BK mungkin bidang, kalau di mata pelajaran lain mungkin topik gitu kan. Misalnya di dalam topik sejarah itu ada topik kemerdekaan gitu kan, kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan negara lain atau apa, misalnya di IPA itu ada ekosistem gunung, ekosistem laut, ekosistem danau, ekosistem hutan gitu ya, dibagi-bagi berdasarkan topik. Saya yakin teman-teman guru di sini pasti sudah menerapkannya. Cuma kita mungkin yang kita belum paham itu kenapanya. Karena kan kalau kita melakukan sesuatu itu kalau kita nggak paham kan kita melakukannya ya udah dengan ya udah itu karena saya lakukan karena begini. Nah, di sini mungkin bisa dikatakan sesi kita kali ini gitu ya sebagai konfirmasi bahwa Bapak Ibu semua ini sebenarnya sudah di dalam jalur yang sesuai nih, jalur pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya, persepsinya, filosofinya gitu. Intinya sebenarnya kita di sini sebenarnya konfirmasi saja apa yang kita lakukan ini sudah sesuai atau belum dengan filosofinya Merdeka Belajar gitu. Ya nggak sih Bapak Ibu, ada yang mau share nggak di chat mungkin apa yang sudah dilakukan sebenarnya? Oh, itu ternyata diferensiasi toh, gitu ya. Oh, itu diferensiasi bukan ya, gitu ya. Nah, ini dari Pak I Gede secara berkelompok, secara heterogen selama ini belum berdasarkan kebutuhan atau minat. Eh, yang namanya pembagian kelompok itu kan juga tergantung em, jadi gini, tergantung dengan kenapa Bapak Ibu mengelompokkan anak-anak itu ya. Nah, kalau kita sekarang sudah tahu nih, oh berarti bisa dengan kebutuhan, bisa dengan minat. Kalau sebelumnya ya udah kelompokin aja gitu kan. Ternyata pas dikelompokin eh, ada dilema gini, ini berarti anak-anak yang sulit-sulit sama anak-anak yang mandiri disatuin apa dipisahin ya? Atau anak-anak yang sulit-sulit kalau dipisahin sama yang apa yang mandiri-mandiri itu disatuin gitu. Yang begitu apa yang tadi ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu akan bisa kita jawab kalau Bapak Ibu paham tentang murid-muridnya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya inti dari sesi ini adalah bagaimana cara kita memahami murid-murid kita, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita memahami murid-murid kita. Aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan supaya kita tahu kebutuhannya murid-murid kita. Jadi itu dulu sebenarnya. Kalau itu paham, kalau Bapak Ibu sudah paham nih, oh murid saya gini 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 nih, murid saya yang ini suka ini, murid saya yang suka ini. Oh kayak Pak Ikadek ini. Karena kan muridnya ada yang bisa menjadi apa tadi kalau Pak Ikadek nyebutnya kalau kalau saya mediator gitu ya, ada yang bisa membantu yang lain gitu. Itu kan berarti sudah paham ya. Dan itu kan benar kata Pak Ikadek tadi, perlu di-assess dulu, perlu dicari tahu dulu. Jadi sebenarnya tujuan assessment itu mencari tahu pemahaman murid-murid kita sampai mana, minat-minat murid kita sampai mana, kesiapannya dari mana, kebutuhannya apa gitu ya.
Yang namanya gaya belajar itu cuma salah satu faktor, Bapak Ibu. Jadi faktor lain berarti gaya belajar iya, kebutuhan iya, minat iya gitu kan. Itu semuanya harus kita lihat. Jadi kalau bukan berarti harus kita penuhi dan harus diadakan semuanya gitu ya, tapi harus kita lihat dan itu yang kita jadikan faktor untuk menentukan desain belajar seperti apa yang akan kita lakukan. Gitu. Mudah-mudahan kebayang ya, Bapak Ibu. Oke, pembelajaran yang dilakukan. Oke, sepertinya kayaknya sudah. Wow, sudah hampir jam 1.40. Oke, ini berikutnya sebenarnya ini. Saya mau lanjut dulu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi boleh silahkan di chat. Ini analoginya sih Bapak Ibu dari Ki Hajar Dewantara bahwa serupa dengan para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu gitu ya, jenis-jenisnya, keindahan ukirannya, cara-cara mengukirnya. Nah, seperti itulah seorang guru juga seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Seni mendidik ya Bapak Ibu, karena yang namanya mendidik tuh ternyata seni. Ah, siapa di sini yang merasa saya nggak orang seni gitu? Mohon maaf ternyata mendidik itu seni Bapak Ibu. Nah, tapi di sini bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir batin. Jadi manusia tuh bukan kayu gitu ya. Jadi perlu pengetahuan yang mendalam tentang seni mendidik manusia, Bapak Ibu. Nah, ini adalah aktivitas terakhir di sesi ini, Bapak Ibu, gitu ya. Mudah-mudahan lebih kebayang gitu ya, seperti apa sih, mudah-mudahan konfirmasi dari saya tadi gitu ya, bahwa Bapak Ibu nih sudah on track dengan apa yang Bapak Ibu lakukan gitu ya, bisa memikirkan atau bisa muncul ide-ide baru gitu ya, apa yang berikutnya mau dilakukan nih. Jadi kalau ide baru berarti belum pernah dilakukan sebelumnya ya, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya akan memberikan link Padlet-nya di chat. Di dalam Padlet tersebut, tadi ada yang minta PPT-nya ya, Bu Mini ya. Di dalam Padlet tersebut sudah ada PPT-nya Bu Mini. Nah, jadi tinggal download. Ini kalau saya share, mana dia? Nah, di sini tring patah sudah kelihatan di layar. Nah, ini Padletnya. Silahkan mengisi di Padlet ini. Jangan lupa tulis namanya sebagai judul dengan menjawab penerapan ke depannya apa nih Bapak Ibu. Dengan menyebutkan 2 hal konkret apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, silahkan. Kalau yang sudah pernah menerapkan, gitu kan, yang sudah pernah melakukan, ternyata baru tahu kalau itu sudah diferensiasi, gitu. Boleh juga disebutkan dan juga kalau ada ide-ide baru apa yang baru kepikiran nih setelah ikut sesi hari ini. Oke, silahkan saya berikan waktunya untuk dengan tenang mengisi refleksi Bapak Ibu. Seperti kita di kelas juga kalau kita meminta murid-murid kita berefleksi, berarti kita juga harus memberikan waktu untuk berpikir gitu ya, untuk berefleksi.
Ini kalau slide-nya diklik, klik. Harusnya langsung muncul. Nah, itu dia. Langsung muncul PPT-nya nih, Bapak Ibu. Oke. Mungkin untuk mempercepat waktu karena saya akan ada sesi berikutnya, Bapak Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup sesi ini, Bapak Ibu juga silakan lanjutkan refleksinya. Kita sambil foto bersama dulu Bapak Ibu. Nah, dibuka dulu kameranya. Wah, berarti harus bener-benerin rambut dulu nih. Harus cantik nih, Bu. Harus cantik nih, harus ganteng nih. Harus ganteng. Oke, ini yang masuk di layar saya ada 4 kali 9. Cuma 4 kali 9. Jadi yang kameranya dibuka pasti yang masuk ke foto nih. Silahkan dibuka dulu Bapak Ibu. Kita foto. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Mungkin dengan lagi. Kayaknya masih baru ada yang buka kamera. Satu lagi ya, sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, ini fotonya akan saya upload juga di Padlet. Nah, sebentar nih, saya upload juga di Padlet. Jadi Bapak Ibu juga bisa punya fotonya. Upload. Oke, nanti saya akan upload juga di Padlet. Jadi simpan link Padletnya Bapak Ibu supaya kita bisa balik lagi ke situ apabila kita butuhkan. Dengan ini saya tutup sesi hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga ilmunya hari ini berguna. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat Sehat siang. selalu ya. Terima kasih. Terima kasih. Izin.